video ini kami akan membahas tentang kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh akuntan Indonesia pada PT Kereta Api Indonesia. Dosen pengampu mata kuliah etika bisnis Bapak Rifki Novriandana. Anggota kelompok 5, Cipta Rahayu Sukma, Nurlaili, dan Siti Amalia. Langsung saja ke videonya. Dalam dunia akuntansi, ada etika profesi atau etika positif yang tertulis yang dimiliki oleh akuntan. Etika profesi akuntan merupakan nilai-nilai etis yang harusnya ditaati oleh seorang akuntan. Namun, seringkali ada hal-hal yang membuat terjadinya pelanggaran etika profesi akuntan. Terdapat 3 hal yang menjadikan akuntan melakukan tindakan tidak etis. Yang pertama, karena adanya pressure atau tekanan yang membuat akuntan dapat berbuat tidak etis. Misalkan, karena adanya imbalan menguntungkan yang akan didapat jika akuntan tersebut berbuat tidak etis. Yang kedua, karena adanya kesempatan untuk melakukan hal yang tidak etis. Yang ketiga, karena adanya pikiran rasional bahwa selama perbuatan tidak etis tersebut menguntungkan dan tidak diketahui oleh pihak lain, maka secara rasional seorang akuntan bisa berbuat tidak etis. Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme yang tinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Namun, pada praktiknya, pelanggaran kode etika profesi akuntansi masih saja terjadi di Indonesia. Dalam hal ini, kami akan membahas mengenai pelanggaran kode etika profesi akuntansi yang terjadi di Indonesia. Dalam hal ini, kami akan membahas mengenai kasus pelanggaran kode etika akuntansi yang terjadi dalam PT Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia adalah badan usaha milik negara Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Kereta api pertama ada pada tanggal 17 Juni 1864 di Indonesia. Pada tanggal 28 September 1945 ditetapkan sebagai Hari Kereta Api serta dibentuknya Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Nama DKA pun berubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api semasa Orde Lama. Kemudian, pada tanggal 15 September 1971 berubah menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api. Lalu pada tanggal 2 Januari 1991, PJKA berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api. Dan semenjak tanggal 1 Juni 1999, Perumka mulai menunjukkan keterbukaannya dan berubah menjadi PT Kereta Api Persero. Pada bulan Mei 2010, PT KA berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia hingga saat ini. Etika profesi akuntansi menurut Ikatan Akuntan Indonesia. Etika profesional dikeluarkan oleh organisasi profesi untuk mengatur perilaku anggotanya dalam menjalankan praktik profesinya bagi masyarakat. Dalam kongresnya tahun 1973, Ikatan Akuntan Indonesia untuk pertama kalinya menetapkan kode etik bagi profesi akuntan di Indonesia. Pembahasan mengenai kode etik Ikatan Akuntan Indonesia ditetapkan dalam Kongres 8 tahun 1998. Sejak kongres yang dilakukan tahun 1998, Ikatan Akuntan Indonesia menetapkan 8 prinsip etika yang berlaku bagi seluruh akuntan Indonesia dan seluruh kompartemennya. Setiap kompartemen menyajikan 8 prinsip etika ke dalam aturan etika yang berlaku secara khusus bagi anggota Ikatan Akuntan Indonesia. Setiap anggota Ikatan Akuntan Indonesia, khususnya untuk kompartemen akuntansi sektor publik, harus mematuhi 8 prinsip etika dalam Kode Etika Ikatan Akuntan Indonesia beserta aturan etikanya. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, prinsip etika. Prinsip etika memberikan kerangka dasar bagi aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip etika disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota. Yang kedua, aturan etika. Aturan etika disahkan oleh rapat anggota himpunan dan hanya mengikat anggota himpunan yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, interpretasi aturan etika. Interpretasi aturan etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak berkepentingan lainnya sebagai panduan dalam penerapan aturan etika tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Prinsip etika profesi menurut IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Kode etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha,
pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya. Tujuan profesi akuntansi yaitu memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkatan kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama, masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi. Yang kedua, diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasikan oleh pemakai jasa akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi. 3. Kualitas jasa. Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja yang tinggi. Yang keempat, pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan. Prinsip etika profesi akuntan. Yang pertama, tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Yang kedua, kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Yang ketiga, integritas. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Yang keempat, objektivitas. Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian. Kompetensi keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, regulasi, dan teknik yang paling mutakhir. Yang keenam, kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional, dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Yang ketujuh, perilaku profesional. Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Yang ke-8, standar teknis. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan, sesuai dengan keahliannya dan dengan hati-hati. Anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia. Dalam kasus tersebut, terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005. Perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar 6,9 miliar rupiah. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan seharusnya menderita kerugian sebesar 63 miliar rupiah. Komisaris PT KAI Hekinus Manawo yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Pembendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan Akuntan Publik. Hasil audit tersebut kemudian diserahkan Direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam rapat umum pemegang saham. Dan Komisaris PT KAI yaitu Hekunus Manawo menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Kejanggalan laporan keuangan PT KAI. Pertama, pajak pihak ketiga sudah 3 tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama 2005. Kedua, kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak atau SKP, pajak pertambahan nilai PPN sebesar 95,2 miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003, disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan standar akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan ke dalam aset. Di PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005. Ketiga, penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar 24 miliar yang diketahui pada saat dilakukannya inventarisasi tahun 2002.
diakui manajemen PT KAI sebagai kerugian secara bertahap selama 5 tahun. Pada akhir tahun 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar 6 miliar yang seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005. Kemudian bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar 674,5 miliar dan penyertaan modal negara sebesar 70 miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31/2005 sebagai bagian dari hutang. Akan tetapi menurut Hekinus, bantuan pemerintah dan penyertaan modal harus disajikan sebagai bagian dari modal perseroan. Terakhir, manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai tahun 2005. Kemudian, kode etik yang telah dilanggar oleh PT KAI adalah: pertama, tanggung jawab profesi, kedua, kepentingan publik, ketiga, integritas, keempat, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian, perilaku profesional, dan standar teknis. Dari kasus ini dapat dikatakan bahwa PT KAI hanyalah sekedar contoh dari sebuah kasus yang dimana pihak perusahaan melakukan manipulasi sehingga terjadi perbedaan dalam laporan keuangan. Hal ini mungkin disebabkan karena kurangnya pengertian mengenai etika dari seorang akuntan, yang dapat menyebabkan timbulnya masalah mengenai laporan keuangan PT KAI yang dapat membuat seseorang menjadi bertanya-tanya laporan keuangan mana yang benar. Hal yang paling mendasar menjadi seorang akuntan yang profesional haruslah melakukan pekerjaan secara profesional juga, tidak mengambil keuntungan dari pekerjaannya, serta tidak memiliki tujuan khusus dari pekerjaannya. Selain itu, menjadi seorang akuntan haruslah berpegang pada kode etik yang ada, yang tidak tergoyah akan banyaknya uang dan suapan dari bermacam-macam pihak lain. Saran untuk permasalahan yang terjadi dari kami adalah: pertama, perselisihan antara Dewan Komisaris dan Direksi sebenarnya dapat diselesaikan dengan cara yang lebih elegan. Kemudian, Dewan Komisaris merupakan suatu dewan, sehingga akan sangat ideal apabila Dewan Komisaris mempunyai satu orang juru bicara yang mengatasnamakan seluruh Dewan Komisaris, sehingga Dewan Komisaris memiliki satu suara. Ketiga, sesuai dengan SA 380, komunikasi auditor eksternal dengan komite audit merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses audit suatu perusahaan. Keempat, komunikasi antara komite audit dengan internal auditor yang belum tercipta dengan baik merupakan salah satu faktor yang turut memiliki andil dalam memicu kasus ini. Kelima, terkait dengan prinsip konsistensi yang harus ditetapkan dalam akuntansi, perlu ditekankan bahwa pelaksanaan prinsip konsistensi dengan tetap berpegang pada pengetahuan dan prinsip akuntansi yang berlaku.